teman-teman, balik lagi bersama saya Furki. Nah, di video kali ini saya akan mendaki ke Gunung Dempo. Tapi sebelum kita berangkat, saya akan kasih tahu apa aja yang saya bawa ke gunung. Nah, ini ada tisu, terus ada botol yang 1,2 liter, lalu ada sepatu plus kaos kaki, terus ini buat duduk di tanah, terus ini ada flysheet sama tali-talinya, terus ini ada payung karena musim hujan, payung kecil aja. Terus ini ada jerigen air, terus ada water bladder. Nah, ini ada ponco karena musim hujan. Ini ponco saya udah beli dari tahun lalu tapi nggak pernah kepake karena memang ini saya pakai hanya darurat aja dan selama ini belum ada darurat jadi nggak kepake alhamdulillah. Karena saya udah bawa ini jaket yang udah anti air satu, terus jaket coffee jacket buat kalau di area camp atau tidur. Terus ada kacamata, ada trekking pole. Ini ada nesting, kompor, sama alat makan, minum gelas, sendok, garpu. Terus ini snack udah dibeli. Terus ini bawahan, jas hujan bawahan, celana gitu. Terus ini ada headlamp. Terus ini ada matras buat di alas di dalam tenda. Terus ini ada bak, ini handuk kecil. Ini ada topi, ada pisau lipat. Ini alat mandi buat di bawah sebelum pendakian. Lalu ada sarung tangan buat pendakian. Terus ini ada tas samit. Kalau ini tas cover buat kalau keril masuk bagasi di bandara. Ini ada sleeping bag. Terus ini ada matras lipat yang empuk buat tidur. Terus ini ada plastik buat isi tasnya, sama plastik sampah. Lalu ini ada baju, ini baju buat di bawah bukan pendakian, yang ini buat pendakian, jadi kan nanti dipisah. Terus ini ada tas keril buat pendakian, terus ini tenda sama remnya. Di setahun terakhir ini kan saya biasanya bawa tas itu ukuran 40-50 liter karena memang alat-alat pendakiannya juga ringkas. Tapi karena saya bawa alat dokumentasi juga dan beberapa pendakian nggak pakai porter yang harus bikin saya bawa beban 18-19 kilo, sedangkan si tas itu tuh nyamannya mungkin ada di 16. Nah, kadang jadi nggak nyaman. Nah, jadi akhirnya saya cari lagi tas yang nggak apa-apa deh ukuran liternya gede tapi memang nyaman. Nah, ini ada tas dari Kelty, tipe Kelty Coyote 65. Jadi ini 65 liter. Nah, untuk ukuran 65 liter, tas ini kosongannya itu beratnya sekitar 2 kilo. Bagi saya pribadi, milih tas itu krusial. Karena tas itu salah satu dari gear yang langsung memberikan tekanan ke badan kita. Jadi benar-benar harus sangat hati-hati dalam memilih tas atau spesifik dalam menentukan faktor-faktor apa aja sebelum kita membeli tas. Nah, yang pertama adalah ukurannya. Ukurannya ini saya milih yang 60, di atas 60 liter, jadi ini ukurannya 65 liter, memang sudah pas. Dibandingkan beberapa brand besar dunia lain, untuk ukuran 65 liter, Kelty Coyote 65 ini diklaim menjadi tas yang paling nyaman sampai bisa bawa beban 28 kilo. Itu berat banget loh, tapi masih bisa nyaman. Jadi untuk saya yang kisaran bawa mungkin 19-20, 18-20, ini sih pasti masih nyaman. Nah, untuk bag sistemnya, Kelty Coyote 65 ini menggunakan baja ringan. Jadi dia bisa mentransfer beban ke badan kita itu lebih efektif. Juga dia pakai teknologi Advanced Perimeter Frame. Ini frame-nya ada di sini. Jadi frame yang ngelilingin ini dia ngetransfernya ke pinggul. Nih, di pinggulnya di sini ada kayak cetukan gitu. Jadi si beban itu lebih efisien ke badan kita. Beratnya nggak hanya di bahu tapi di pinggul juga. Lalu di sini juga ada teknologi M-Flow Ventilated. Jadi kalau teman-teman lihat nih di bag systemnya, di sini ada foam, terus ada juga yang berlubang. Jadi saat kalian teman-teman pakai tas ini dan keringetan, jadi masih ada udara atau angin yang bisa masuk gitu. Jadi kalau keringetan lebih cepat kering. Berikutnya yang penting juga adalah ukuran bag system itu torsonya. Setiap orang itu punya ukuran torso beda-beda. Jadi kalau misalnya saya tuh pakai torso S, untuk beberapa tas saya sebelumnya itu pakai ukurannya S. Nah, jadinya ketika beli tas untuk tipe tertentu, saya juga harus memastikan itu torsonya tipe S. Nah, untuk Kelty Coyote 65 ini, torsonya dia pakai teknologi Fit Pro. Nah, Fit Pro itu kayak gini nih. Jadi, si torsonya itu bisa di-adjust.
Misalnya torsonya asalnya segini nih, tapi kalian misalnya torsonya besar, ya tinggal kita bisa di-adjust sesuai ukuran teman-teman gitu. Jadi bisa dinaikin, bisa diturunin kayak gitu. Untuk fitur dari Kelty Coyote 565 ini, di atasnya ada kantong kepala yang besar, sama di tengahnya, depannya juga besar. Ini gede banget sih. Nah, yang penting, fitur penting dari tas besar itu, dia harus bisa diakses dari bawah juga. Fitur yang paling saya suka dari Kelty Coyote 65 ini adalah di sampingnya, kanan dan kiri, itu ada kantong tambahan. Jadi selain kantong yang biasanya di tas lain ada juga nih, kayak buat air atau trekking pole, dia juga ditambahin kantong tambahan yang cukup gede sih, lumayan ini tuh, di kiri dan kanannya sama. Wah, ini mah bagi saya yang banyak perintilan, seneng banget. Tempat bobo, tempat yang pergi. Kita mau kemana ini, men? Kita berpisah. Kita udah bisa ya? Ini packingnya packing ke Salak, tapi nanti vlognya vlog Dempo. Malam sebelum keberangkatan, tiba-tiba ada kawan-kawan pendakian sebelumnya yang mampir ke rumah. Mereka ikut singgah sebelum besok mau berangkat ke Gunung Salak katanya. Wah, serunya. Semangat ya kalian. Semangat juga Kak Pergi. Saling mendoakan. Iya, saling mendoakan. Esok subuhnya saya berangkat ke bandara. Di pendakian ke Gunung Dempo ini saya tidak sendiri. Saya berangkat bareng sepupu saya, Adit. Adit. Itu potong rambut. Saya pernah beberapa kali ke gunung bareng Adit. Tapi terakhir mendaki bersama sepertinya 2 tahun lalu. Nah, sekarang akhirnya bisa mendaki bareng lagi. Gunung Dempo adalah gunung dengan ketinggian 3.195 mdpl yang terletak di Sumatera Selatan. Selain menjadi gunung tertinggi di provinsi tersebut, Gunung Dempo juga menjadi gunung ketiga tertinggi di seantero Sumatera, setelah Gunung Kerinci dan Gunung Leuser. Wah, tinggi juga ya. Nah, dari Jakarta kami terbang menuju kota Palembang. Karena Gunung Dempo ini terletak di kota Pagar Alam, jadi setelah dari Palembang, kami akan ke kota Pagar Alam lagi menggunakan mobil selama 8 jam. Lumayan panjang juga perjalanan menuju kaki gunung kali ini. Sampai di bandara sekitar pukul 8 pagi. Kami dijemput oleh travel yang sudah kami booking sebelumnya. Jadi dari bandara kami langsung menuju Pagar Alam tanpa mampir-mampir lagi, biar menghemat waktu. Ini kita berarti itu penumpang lagi ya, Pak? Gimana? Ngambil penumpang lagi. Satu tempat lagi. Ya. Karena ini travel, jadi Pak Supir akan menjemput penumpang lain juga sebelum menuju ke Pagar Alam. Nggak masalah, dengan harga 220.000 berjarak durasi perjalanan 8 jaman dan bisa sat-sat OTW dari bandara ke kaki gunung langsung saat itu adalah pilihan yang cukup pas buat kami. Setelah 4 jam berkendara, kami singgah dulu untuk makan siang. Sepertinya jalur Palembang Pagar Alam ini memang jalur yang ramai karena ada macet di beberapa titik tadi. 4 jam lagi, Dit. 4 jam lagi. Udah jalan 4 jam lagi. Bagi Adit, ini adalah gunung pertama yang akan dia daki di luar Pulau Jawa. Sekaligus ini pendakian pertamanya di tahun ini. Ya, walaupun ini musim hujan, harapan mendaki dengan cuaca cerah cukup kecil. Tapi ya, semoga perjalanannya akan tetap menyenangkan. Mendekati kota Pagar Alam, kami disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Kebun teh terhampar luas di depan, hijau di mana-mana. Selamat sore teman-teman, sekarang jam 5:10 kita udah sampai di deket rumahnya Pak D. Jadi Pak D ini nanti yang akan tempatin rumahnya, tempat tinggalnya buat bermalam sebelum ke pendakian. Oh, kami ini udah turun tapi di pas depan gitu. Nah. Sebelumnya, saat persiapan, kami sudah janjian dengan guide lokal untuk menginap di rumahnya. Orang-orang memanggil beliau Pak D. Jadi sekarang kita lagi nungguin Pak D untuk jemput kita.
Furki. Iya, habis. Ini sepupu saya. Pas lagi nangkring di pinggir jalan, ada kawan online datang menyapa. Katanya mau naik juga. Oke. Terima kasih ya. Ya. Yuk. Hati-hati ya. Sukses, ya. Ya, terima Sukses, kasih. ada info Ya. Dekat banget ya, Pak? Ya. Dekat banget. Pak De. Iya. Aduh. Pak De ini juga yang mengantar kawan-kawan saya saat ke Dempo. Mungkin kalau teman-teman tahu Bung Firsa atau Bang Chandro, mereka juga mendaki bareng Pak De waktu itu. Sebetulnya saya dan Pak De sudah pernah saling chat karena ada di satu grup WhatsApp yang sama. Tapi karena yang tektokan ngurus pendakian itu Adit, jadi Pak De nggak tahu kalau saya juga datang. Oh iya. Terlalu banyak macet. Terlalu banyak macet, Dit. Iya. Nah, teman-teman, ini adalah Adit. Ngadep sini dong, Dit. Adit ini sepupu gue. Kita umurnya sama, jadi hanya beda beberapa hari. Jadi dari kecil aku bermain dengan dirinya. Wih. Kita mainannya sama terus ya, dari Tamiya, Iya. Digimon. Nah, suka adventure-nya juga sama nih. Cuman dia sibuk membangun negeri, jadi baru bisa diajak naik gunung sekarang. Iya, aduh. kacau. Dulu dia yang ngajak aku naik gunung, sebenarnya bukan dia sih. Jadi aku mau naik gunung sendiri, tapi dia nanya, "Fur mau naik gunung?" "Iya, sendiri." "Kok sendiri sih?" Terus dia ikut akhirnya. Waktu itu Sebagai sepupu yang baik, nggak tega. ya nggak tega dia, kayak ngapain nih sepupu gue tiba-tiba mau naik gunung sendiri, mau bunuh Harus diri. ditemenin. Jadi nanti ini karakter baru yang ada di vlog aku ya teman-teman. Cuman sekali doang, habis itu udah hilang lagi. Dan lagi ya membangun negeri lagi ya. Mau negeri lagi. Iya ampun. Adit ini sedikit banyak mirip sama saya. Sukanya planning dan menakar resiko. Jadi kalau lagi pergi berdua gini, kadang emang dia yang ngatur semuanya. Kegiatan kami selanjutnya adalah membeli logistik. Di awal asalnya kami hanya akan mendaki berdua. Tapi karena satu dan lain hal, kami meminta bantuan Pak Ade untuk mendampingi kami. Jadi selain memang harus ada list logistik yang kami beli, kami juga harus menambah logistik yang lain. Karena personel pendakian bertambah. Kita nyari apa Dit? Ya SKM dulu. Cocok garamnya. Apa mau ini? Garam konsumsi. Garam konsumsi, emang itu garam produksi? Apa? Baterai Baterai 3 udah. betadin, Betadin belum. gas. Gas dulu deh. Ini kita lagi di mana Pak De? Kita lagi di minimarket Barokah ya. Minimarket Barokah. Iya, di Mekar Alam. Jadi kalau pendaki yang khususnya ke tempat Pak Di, kita belanja di sini aja. Iya. Oh iya. Ini lengkap nih teman-teman nih lihat. Apa aja ada. Ini padahal udah jam berapa nih? 9 ya. Masih buka nih teman-teman, kalau yang telat kesini masih bisa dibuka. Setelah membeli logistik, kami singgah sebentar di keluarganya Pak D. Ketemu cucunya, lucu banget. Enggak. Dadah. Dadah. Tangannya gimana tangannya? Apa yang kau bingungkan, Dit? Atau kenapa kayak pengen bengong. Iya memang pengen bengong nih, ngelihat ginian aja gue juga pengennya bengong, Dit. Nah teman-teman, tas Kelty Coyote 65 ini dia bahannya ini pakai poly 420D small bag Stafford. Jadi si beban ini kan kita kadang kalau di awal-awal pendakian tuh suka bawa barang berat nih. Nah bahan ini walaupun banyak barang, dia bisa tahan sampai 35 kilo juga masih nyaman, dan ini masih tahan banget gitu. Terus yang enak nih, ini udah pada masuk. Ini tripod dua masih bisa masuk sini bro. Seneng banget ini Dit. Macem-macem masuk Dit. Tinggal ambil gitu maksudnya, nggak usah buka-buka tas. Udah deh. Mantap.
Setelah sarapan dan mandi, kami segera menyiapkan tas kami untuk berangkat. Oh iya, Kelty Coyote 65 ini juga setelah di packing tampilannya ringkes karena kantong eksternalnya banyak dan mudah ngatur dan ngepack barangnya. Cocok banget buat saya atau teman-teman yang suka bawa banyak barang atau perintilan, meskipun jarak pendakiannya pendek ataupun perjalanan jauh. Dari rumah Pak D, kami berkendara dengan motor sekitar 20 hingga 30 menit menuju titik awal pendakian. Melalui kebun teh yang sangat luas dan indah. Ngelihat pemandangan pagi kayak gini bikin adem. Walaupun gendong tas sambil dibonceng naik motor itu pegel banget. Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9.42, udah hampir jam 10. Jadi agak telat. Kita lagi ada di pos registrasinya. Jadi nanti kita akan simaksi di sini. Terus setelah simaksi nanti sesuai prosedur biasa dicek logistik, barang-barang yang dibawa. Terus habis itu kita berangkat. Semoga aman. Kita mulai pendakian jam 10.15. Cuaca masih cerah ya. Oh iya, selain Pak D, Bang Nike juga akan ikut mendampingi kami mendaki. Biar makin rame. Biar kita selamat, sehat walafiat, tak ada halangan suatu apapun, dan misi-misi kita sukses. Amin. Doa mulai. Nah teman-teman, ini kita berangkat. Dan di sini batas jalan aspal sama jalan berbatu. Berangkat. Dan ada juga kalanya kita menahan napas. Jadi kita nggak boleh yang secara ininya langsung itu nggak boleh. Jalur yang kami lalui adalah jalur Gunung Dempo via Kampung 4. Memiliki 2 shelter yang kerap kali dijadikan tempat camp. Lalu setelahnya ada pelataran atau sabana luas di sebelum puncak. Target kami hari ini fleksibel. Jika memungkinkan kami akan ke pelataran, jika tidak memungkinkan ya cukup di shelter 2 aja. Apalagi ini musim hujan, cukup melelahkan jika mendaki sembari diguyur hujan. Walau berbadan besar, saya merasa keinginan Adit untuk bertualang lebih besar daripada saya. Walau kami tidak akan secepat pendaki lain, tapi tujuan kami tetap puncak sembari menikmati perjalanan. Semoga ya. Wah, ini kita sampai ke pintu rimba teman-teman. 40 menit sih ya. Iya. 40 menit. Biasanya berapa? 40 menit, Dit. Kita masuk kualifikasi tingkat pertama. Ya, 40 menit. Nah, ini kita sudah sampai ke pintu rimba setelah 40 menit jalan. Ini batas vegetasi. Pintu rimba ketinggiannya 1.500-an teman-teman. Sekarang jam 11.15, jam 11.14. Kecepatannya ya lumayan lah. Kita santai aja ya, Dit ya. Iya. Kita mah Bob. apa Pak De? Ini namanya buah kecombrang. Buah kecombrang. Ya, kecombrang. Ini kalau dia udah matang nih kita coba ya. Coba Pak De. Ini ambil yang ini dulu ya. Nah, ini masih muda berarti. Ya. Ini belum hitam. Jadi kalau isinya ini hitam, itu dimakan enak banget, manis-manis itu. Kalau ini masih kosong. Asam rasanya? Masih asam. Mau nyoba nggak, Dit? Enggak. Oh ya Allah. Please, Dit, buat konten gua. Ini namanya buah kecombrang. Coba Pak, mau Pak dikupasin Pak? Nanti Boleh, saya ya. tinggal rekam aja, makasih. Ini teman-teman buah kecombrang ya Pak? Iya, buah kecombrang ini namanya. Nggak gitu asin sih, kayak belimbing ya Pak? Iya, kayak belimbing. Ini udah agak hitam-hitam kayak gitu. Coba bisa liatin dulu. Bisa dimakan. Fokusin. Ini teman-teman, ini yang udah hitam yang lebih manis apa ya? Iya, kenakan maaf ya. Maaf. Oh, kayak markisa bentuknya. Iya. Ini kayak udah mateng nih kayaknya nih. Udah seger, Dit. Begini. Enak kok. Agak asam dikit. Iya, karena ini udah putus ininya. Kalau ininya masih nempel, bagus banget. Pas gue dapatnya ingsong ya. Jalur Gunung Dempo sempat viral ketika terjalnya dibandingkan dengan terjalnya jalur gunung lain yang juga sama-sama ekstrim.
Berdasarkan peta digital yang saya bawa, jarak yang akan kami tempuh di pendakian ini adalah 6 km dari base camp ke puncak dan elevasi gain atau jumlah kenaikan ketinggian sebanyak 1.600 meter. Lumayan banget sih itu terjalnya. Wah, hati-hati melintir. Oke, mantap. Pak, ini tadi saya lihat kan banyak pelang Asmaul Husna ya. Iya. Nah, itu tuh memang sengaja ditaruh apa gimana? Itu sengaja ditaruh Hmm. dari anak Mapala Muhammadiyah ya. Hmm. Itu sengaja buat jadi pengaturan jalur ya. Pengaturan Jadi jalur. dalam 20 meter satu, 20 meter satu. Oh, berarti akan ada. Akan kalau seandainya ada penyesatan di situ kok nggak ada Asmaul Husna ya. Jadi kembali lagi, Oke. lagi gitu. Berarti akan ada 99. 99 sampai ke Oh, ini keberapa nih? Berapa ini? ke-6. Ke-6. Iya, ke-6. Oh, ini ke-6. Ya, Dit. Berarti ada berapa lagi, Dit? Nggak mau ngitung. Nggak mau ngitung. Nggak mau ngitung. Baca aja. Iya. Nggak Kita boleh. baca aja. Biar Zikir. benar, biar tenang ya. Nggak usah dihitung. Man. Mari kita. Sip. Nafas dulu. Semangat, Adit. Jati. Weh, coba. Oh, ini motor balap. Adit habis dari Gunung Dempo jadi atlet lempar lembing. Boleh. Enggak dong. Kita sudah 3 jam jalan dan sebentar lagi shelter 1 kita makan siang. Ini udah hampir jam 2 belum makan siang, jadi biasa aja. Assalamualaikum Mbak Purti. Waalaikumsalam Pak De. Makasih ya. Ini di mana ini Pak De? Ini kita udah memasuki shelter 1. Shelter 1 ya? Iya. Mate Ayek. Mata air 1. Itu artinya apa Pak? Mate Ayek Pak? mata air. Oh, mata air. Iya, mata air. Gimana Dit? Alhamdulillah Waalaikumsalam. puncak Dempo. Alhamdulillah puncak Dempo. Semangat tadi. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita lagi ada di shelter 1 setelah 3 jaman jalan, 3 sampai 4 jaman jalan. Terus sekarang ketinggiannya ada di 2100 ada Pak. Coba kita lihat dulu bentar ya teman-teman ketinggian. 2098. 2098. Ya 2098. 2098 mana nih? Ketinggian 2098. Udah jalan 3 jam 40 menitan. Nah, kita targetnya hari ini ke shelter 2 sekitar 2 jaman lagi ya, Pak ya? Iya. Sekitar 2 jaman lagi. Makan. Yo, Bapak. Bingung delek kan di gitu deh. Opet di sini. Delek kan di jadi dua deh. Katanya dia bertransformasi. Pak, kalau penghaduan kecil tuh apa, Pak? Itu tempat istirahatan kecil. Oh, jadi tempat peristirahatan kecil. Iya. Kalau itu di bawahnya ada huruf apa ya, Pak itu? Huruf Kongo. Hah? Kongo. Kongo. Iya, Kongo. Kongo. Iya. Itu asli daerah sini. Itu asli daerah Besemah. Oh, jadi ada huruf apa kalau aksaranya ya? Iya, aksaranya kayak kalau kita Honocoroko gitu. Iya. Dia berarti aksara Kongo. Iya, Kongo. Kongo. Dit mau ngapain, Dit? Sholat apa ini jam segini? Saat subuh. Sekarang jam 2:30 daripada nanti di apa? Daripada kena hujan. Di shelter 2 takut hujan, jadi kita sholat dulu di sini sekarang ya. Setelah makan siang dan sholat, kami bergegas berjalan kembali karena waktu sudah semakin sore.
Kontur yang sekarang kita lewati sudah mulai banyak akar dan batang pohon yang melintang, membuat kami harus sedikit merangkak atau merayap di pohon. Pak D pernah cerita, katanya beliau pernah mencoba mencari puluhan jalur lain untuk menemukan jalur paling landai ke puncak. Rencananya sih agar lebih aman untuk pendaki. Namun hasilnya masih nihil. Semua jalur yang beliau coba, titik temunya kembali lagi ke jalur awal. Hai teman-teman, sekarang jam 4:30. Kita masih OTW dari shelter 1 ke shelter 2. Alhamdulillah sih cuacanya masih cerah ya. Tadi gerimis sedikit tapi cerah lagi. Ini tumben-tumbenan katanya. Kita kejar dulu ke shelter 2, nanti lihat sikon. Kalau misalnya masih cerah, kita bisa lanjut langsung ke pelataran mungkin 2-3 jam lagi. Nggak apa-apa sih. Gas kenit. Apa itu? Dinding kafe? Mana Pak De? Dinding lemarinya Pak De? Yang ini di dinding lemari nih. Oh yang ini? Nah, ini ya. Oh, jadi harusnya kita lewat sini? Harusnya kita lewat sini, tapi berhubung ada kayu tumbang di situ gede banget, jadi kita harus melangkah dan melompat naikin kayu tadi. Jadi nanti kalau lewat dinding lemari kita naiknya dari sini ya? Naiknya dari situ. Wah lumayan juga ya, mending yang tadi dong Pak De sebenarnya. Udah berapa lama Pak nggak dilewatin? 2019. 2019 ya? Ya, udah nggak dilewat sini. Karena pohon tumbang? Karena pohon tumbang. Oke. Jalur yang kami lewati semakin lama semakin terjal, dan waktu yang kian gelap juga tidak membuat langkah kami menjadi lebih mudah. Ya azan dulu. Teman-teman sekarang jam 6:30 kurang. Jadi kita berhenti dulu untuk azan maghrib dulu atau pergantian dari sore ke maghrib. Cuacanya masih cerah tapi berkabut sedikit. Ya alhamdulillah nggak hujan lah ya. Tapi kita kayaknya targetnya shelter 2 aja, nggak jadi pelataran karena sudah terlalu malam dan lelah juga. Sip. Mandit? Man? Hit. Man. Dikit lagi lah. Jalanin. Sepupuku sudah mulai lelah. Pakai nadanya Bung. Pakai nadanya Bung. Biar ada drama, Dit. Masa vlog aku biasa-biasa saja? Ada drama dong. Mas bagian gue turun lah. Hah? Viewernya turun. Enggak lah, pasti penasaran. Siapa nih? Entah kenapa gue kesel banget ke lampu merah itu udah nyala. Lampu merah apa? Lampu merah depan kamera. Record. Oh, yang record. Itu artinya lu harus berekspresi drama, Dit. Nanti hidup gue udah banyak drama kayaknya. Teman-teman katanya Adit pengen ikut lagi pendakian aku. Komen Tapi butuh disemangatin di kolom komentar. Jangan, gak usah beban, kita aja tulis. Nggak boleh gitu, Dit. Teman-teman, kita udah mau nyampe shelter 2. Kita briefing dulu, Adit. Dit, nanti kita kalau nyampe shelter 2 tuh kayak yang bahagia banget gitu ya. Wajahnya jangan biasa aja. Ya Pak De ya, siap ya Pak De. Pada lebih ekspresif. Pada lebih bagus. Semangat Adit.
semangat mau pulang. Sekarang setelah 6 jam sampai 7 jam trekking, kita sampai di shelter 2 Gunung Dempo. Sekarang hampir jam 7, tapi alhamdulillah tidak hujan. Jadi kita fix camp di sini malam ini karena nggak mungkin kita mau langsung gas ke pelataran karena Adit udah capek, aku pun sudah capek. Jadi mending kita nongkrong di shelter 2 saja malam ini. Alhamdulillah, kita bikin tenda dan masak dulu. Semangat Bang Aditnya, Bang. Ayo Dit, nanti mau dikasih backsound apa nih, bisa request kok. Tas dulu dong, ma bro. Gokil. Wah, gua udah senyum. Udah senyum, udah kebahagiaan. Sana langsung minum teh. Wih, Pak De, makasih Pak De. Tos dulu ah. Wih, mantap. Atasnya aja. Bocor iki. Kan tumbler ide sebenarnya sing pecah iku. Disimpan di atas. Iki Han. Iya deh, sayang dong Han. Makan nih Han. Kayak jarum suntik. Iya. Kalau di Gunung Dempo itu ada berapa jalur, Pak? Kalau yang asli itu cuma ada 2. Jalur Tugu Rima sama jalur Kamumpat. Itu kayak seminggu atau sebulan bisa berapa orang yang naik, atau kalau lagi sepi berapa, kalau lagi ramai berapa? Kalau lagi ramai itu bisa 500-an ya. 500-an. Iya. Berarti di jalur ini ada 500-an. Iya. Tapi kalau lagi sepi paling-paling terhitung tim bisa 3 tim, 4 tim. 3 tim, 4 tim gitu ya. Kalau pas rame, Pokoknya yang paling ramai itu 28 Oktober, 17 Agustus, sudah itu tahun baru, itu bisa ribuan. ribuan lewat satu jalur ini. Iya. Yang terjal ini di. Macet dong. Males. Terus kalau tendanya gimana dong? Kita aja ini susah kan, maksudnya bukan susah sih, sedikit ya. Iya. Sedikit bisa Kan pasang rata-rata tendanya. dia ngecus langsung ke pelataran. Kalau di pelataran tuh bisa berapa tenda dia di sana? Ribuan tenda bisa Oh, masuk di itu situ. kayak mungkin kayak sabana luas gitu ya? Iya, kayak inilah yang jelas itu kayak Gede Pangrango gitulah. Oh ya, oh di Gunung Gede, Surken. Iya, bener. Teman-teman, kita lagi bikin sop. Tapi karena aku jarang masak, jadi ya masaknya di gunung aja. Kita coba dulu ini apakah kentang dan wortelnya sudah lumer. Kita nih korban dulu. Masih segar. Coba kentangnya. Masih segar. Mana udah mau nguap semua lagi, udah dikasih bumbu. Maaf ya teman-teman. Aku memang jago di beberapa hal sedikit, tapi tidak jago di masak. Nggak apa-apa, aku bikin flysheet sama tenda. Nanti yang masak yang lain. Masak sendiri, makan sendiri ini namanya. Ya, kita coba aja guys. Enak banget. Dit, gimana? Sopnya bikinan Purki Adventure. Harus pada coba. Wortelnya masih kriuk. Pengganti kerupuk. Itu pujian atau hinaan, Dit? Enak. Udah habis. Monika ini lagi bikin apa kita, Bang? Bakwan. Hah? Bakwan? Isi apa? Isi kol. Asin-asin ya? Ya, kalau pada yang ngasih bumbu biasanya kasinan. Malam itu kami berusaha beristirahat dengan baik setelah melalui jalur dari base camp ke shelter 2 Gunung Dempo. Karena kata Pak D, jalur paling ekstrim di Gunung Dempo adalah dari shelter 2 ke pelataran yang akan kami lalui besok.